kegiatan belajar mengajar ini. Nah, sebelum kita melaksanakan KBM, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Ya. Baik, sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran, adalah kita berdoa. Berdoa dimulai. Dilanjutkan dengan membaca surah Al-Kautsar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Luki yang sudah memimpin untuk berdoa. Kemudian kan Bapak absen terlebih dahulu ya. Ariska, Hadir. Asep Saifuddin, Hadir. Asmi, Hadir. Asri, Hadir. Atik Kasia, Hadir. Aulia, Hadir. Karma, Hadir. Cici, Hadir. Dinar, Hadir. Dimas, Hadir. Elis, Kamal, Hadir. Monica, Hadir. Muhammad Raka, Hadir. Muhammad Rizki, Hadir. Nabila Novianti, Hadir. ya, masih sakit ya Nabila ya. Iya. Nadia, Hadir. Naisya, Hadir. kemudian Nala Mutiarini, Hadir. Nasrullah Muhid, Hadir. Naya Nabila, Hadir. Najwa, Hadir. Neng Perak, Hadir. masih sakit lagi ya. Nisa, Hadir. Nisar, Hadir. Novindri, Hadir. Nova, Hadir. Nugi, Hadir. Raihan, Hadir. Rizky, Hadir. Rohman, Hadir. Cynthia Dewi, Siti Ayu, Hadir. Siti Najwa, Hadir. Yuli. Hadir. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, mungkin kita akan sedikit mengulas materi pertemuan yang lalu. Nah, pada materi pertemuan yang lalu, kalau tidak salah kita sudah membuat sebuah rancangan dan membuat sebuah konsep. Namun sebelum itu, apa yang sudah kita lakukan pada materi sebelumnya? Pak. Gimana? Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas konsep jaringan dan menganalisis kebutuhan alat dan bahan jaringan pada lembaga kerja kelompok. Oke, ya terima kasih. Nah setelah itu kita mengumpulkan tugas ya atau upload tugas pada menu pada link yang sudah Bapak share kepada kalian ya. Nah kemudian Bapak ingin bertanya kepada kalian apa itu jaringan komputer? Saya Pak. Oke, silakan. Komputer yang dapat terhubung dengan perangkat lainnya seperti dari komputer terhubung ke
Oke. Nah, jadi waktu pertemuan sebelumnya kita juga belajar materi tentang instalasi jaringan komputer ya. Yang dimana yang pertama kita mengetahui apa itu jaringan komputer ya. Jadi jaringan komputer itu adalah suatu sistem atau apa yang namanya ya, rancangan atau sistem yang memang terhubung dengan perangkat lainnya ya. Misalkan kalau misalkan kalian punya laptop atau punya handphone di rumah, pada saat mengakses internet yang pasti internet itu adalah salah satu dari jaringan ya. Apalagi jaringan yang paling luas yang cakupannya adalah satu bumi ini gitu ya. Seluruh dunia, seluruh dunia. Jadi seluruh negara, antar negara ya. Kita bisa melakukan aktivitas dari jarak jauh, misalkan kita ingin berkomunikasi dengan teman yang berbeda kota atau berbeda daerah gitu kan. Apalagi kalau misalkan kalian punya sidori gitu kan, LDR-an istilahnya kan. Jadi kalau dulu mah ya, sebelum ada internet, sebelum ada gadget, itu mereka semua menggunakan surat ya. Jadi bikin suratnya manual di kertas, dikirim lewat pos, nunggunya lama berhari-hari. Kemudian beralih ke handphone ya, handphone tapi belum ada internet ya. Pada saat itu, pada saat zamannya bapak itu ya masih kecil, menggunakan handphone ya kalau misalkan ngirim ya lewat SMS. Karena kalau telepon biasanya menggunakan yang namanya MSP kalau dulu kan. Kalau bapak telepon ke orang lain nanti orang ada musik dari HP orang lain lah atau lagu. Itu MSP zaman bapak. Dan sekarang beralih ke media sosial internet ya. Untuk media sosialnya seperti WhatsApp ya, ada Instagram, terus selain itu ada apa lagi? Ada Facebook ya, terus Twitter juga, Telegram, apalagi sekarang sudah banyak sekali aplikasi atau software yang untuk video ya, membuat video seperti YouTube, terus TikTok. Nah, itu siapa di sini yang suka menggunakan TikTok di sini ya? Pasti biasanya perempuan ya yang menggunakan TikTok. Kalau nggak TikTok ya Instagram biasanya ya, IG. Misalkan kalian posting di lagi liburan, mana itu sama siapa, sama kamu gitulah. Ya, kalian posting di media sosial yang pasti syaratnya harus ada jaringan internet. Agar apa? Agar orang lain bisa melihat apa yang sudah kita posting. Begitu ya. Sangat banyak sekali manfaatnya dan banyak sekali dampak positif dan negatifnya. Tergantung manusianya. Kalau misalkan kita melakukan atau memanfaatkan media sosial dengan baik, nah pasti ya itu akan menguntungkan untuk kita ya. Tapi kalau misalkan sebaliknya kita memanfaatkan media sosial dengan yang tidak, justru itu akan merugikan kita ya. Misalkan ada konten apa, pornografi apa itu akan mengganggu mental kita, kemudian otak kita. Nah, jadi gunakanlah media sosial sebijak mungkin ya. Jangan sampai kita terjebak atau dihantui oleh dampak buruknya media sosial. Jadi harus hati-hati ya. Apalagi sekarang sudah banyak sekali hacker-hacker. Hati-hati akun kalian tertas ya. Zaman sekarang itu hacker apa sih namanya yang lagi marak itu? Bjorka ya. Itu memblokir semua situs dari pemerintah ya. Bapak juga waktu dulu pernah sempat kena hack, tapi alhamdulillah kembali lagi. Yang kena hacknya itu akun Facebook. Tapi untungnya masih bisa diselamatkan lah. Ada beberapa langkah-langkah yang memang rumit juga untuk mengembalikannya. Nah, itulah jaringan ya. Nah, untuk sekarang ini kita masihlah di materi instalasi jaringan komputer ya.
selain alat dan bahan yang kita tahu, ya kita juga mengetahui sebuah konsepnya. Dan dari alat dan bahan yang sudah kalian tentukan nanti akan kita praktekkan ya hari ini atau pertemuan hari ini ya. Oke. Untuk tugas prakteknya ini seperti biasa Bapak akan ulas lagi. Ya, tugas proyeknya ini ya khususnya pada pertemuan kedua ini setiap kelompok nanti siapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk membuat kabel jaringan dan membuat laporan hasil instalasi dan pembangunan. Nah, untuk kelompoknya mungkin seperti pertemuan sebelumnya ya, ini Pak perlihatkan. Nah, dari satu kelas ini akan Bapak bagi menjadi 9 kelompok. Seperti biasa di sini kelompok pertama Ariska, Asri, Yuli, kelompok 2 Monica, Nala, Nevera, sama Siti Najwa, kelompok 3 Atik, Dinar, Isan, Nova, kelompok 4 Naya, Togi, Rizky, Raihan, kemudian yang kelima Asep, Charma, Rizky, Priyan, Cynthia, 6 Aulia, Dimas, Nadia, Rohman, 7 Raka, Naisha, Nasrullah, Siti Ayu, kelompok 8 Amal, Nabila, Nisa, Indri, yang 9 terakhir ini ya Asmi, Elis, Nazwa, Bulan Sari. Nah, Bapak ingin sampaikan lagi tujuan kita untuk pertemuan ini ya. Kalau yang pertama ini kan ya, yang paling atas yang 3 ini. Kemudian pertemuan yang kedua adalah kita nanti akan melakukan instalasi jaringan komputer ya. Jadi artinya nanti kita akan membuat kabel strike. Lalu setelah kita membuat kabel strike, nanti kabel tersebut kita uji menggunakan kabel tester ya. Apakah kabel yang sudah kita buat berfungsi dengan baik atau bagaimana? Kalau misalkan kabelnya ternyata masih error, itu artinya harus diperbaiki lagi ya. Dan yang terakhir kita akan melanjutkan mengisi laporan proyek ya. Nah seperti itu. Silakan untuk hari ini kalian koordinasi dengan kelompok masing-masing. Kemudian gini ya, sebentar dulu. Ya. Alat dan bahan ini sudah Bapak siapkan sih. Oke. Nah, kalian ambil dengan tertib. Misalkan dari kelompok 1 dulu ambil ya. Nanti dilanjut kelompok 2, 3, 4, 5 sampai 9. Nah, untuk selanjutnya kita cek lagi ya ini alat APD. Nah, ini kalian nanti siapkan kabel dengan ukuran 30 sampai 40 cm. Ini kira-kira seginilah ya. Buat kabel ini. Kemudian buatlah kabel UTP dengan jenis strike. Nah, nanti susun kabel ya seperti biasa untuk jenis strike itu dari warna apa ke warna apa. Ya. Untuk tutorialnya Bapak sudah ada ya. Nanti lakukan pengujian dan kriteria penilaian akan ditentukan berdasarkan fungsi dan parameter kabel. Oke, nanti sebelum kita mulai tugasnya, di sini Bapak ada sedikit video ya. Teman-teman bisa simak. Nah, ini tata caranya ya, cara membuatnya. Nah, urutan warnanya ya, Bapak skip aja. Biar cepat. Nah, ini sesuai kabel strike-nya ini. Nah, ini susunannya putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat ya. Nah, ini videonya sepertinya ini.
video apa namanya sinyalnya kurang, teman-teman bisa cek aja lagi atau di internet juga bisa ya. Oke, silakan mulai dari kelompok pertama untuk mengambil alatnya dulu ya. Satu crimping aja, satu crimping, kemudian 3 konektor. Nah, testernya nanti aja lah. Sambil dipotong juga kabelnya. Dibantu sama temennya. Atau gini aja, duduk aja dulu. Itu kan videonya ini ya, lengkap ya. Begini aja, Bapak akan demonstrasikan bagaimana cara membuatnya. Jadi kalian siapkan. Kira-kira ukurannya seginilah. Kita potong menggunakan crimping tool. Tetap. Pastikan lekukan yang paling lancip di sini adalah bagian yang paling bawah. Nah, lalu masukkan seperti ini ya. Sudah, baru kita potong. Lalu setelah itu kita akan kupas atau kupas jaketnya atau pelindung yang ada di kabel OTP ini menggunakan cutter ya, cutter yang ada di tang crimping. Oke, hati-hati dalam mengelupas kabel, khawatir nanti akan melukai kabel yang di dalamnya ya, kabel yang berwarnanya. Kalau kupas sedikit ya, agar hasilnya dibuat dengan baik. Setelah dikupas, pastikan kalian cek dulu ya, apakah ada kabel yang terluka gitu ya. Asalkan jangan hati yang terluka. Nah, ini susunlah kabel seperti yang ada di video tadi. Susunannya apa yang pertama? Putih oranye. Oke, ini kalau susun ya, putih oranye. Putih oranye. Putih oranye. Putih hijau biru. Putih hijau biru dong ya. Putih oranye, putih hijau biru, terus putih biru hijau, dan yang terakhir adalah putih coklat. Memang agak lumayan ini ya, glek-glek kalau bahasa Sundanya itu ya. Coklat. Ini kita luruskan. Nah, ini yang paling sulit di sini nih. Cara meluruskan kabel, pastikan tangan atau jari kalian, telunjuk dan jempol menekan kabel ya, dua-duanya nih. Kemudian kalian coba usahakan luruskan kabel yang berwarna ini dengan cara digoyang-goyang seperti ini ya. Digoyang-goyang, asal jangan orangnya ikut goyang gitu. Tangannya aja. Nah, luruskan sampai menurut kalian benar-benar lurus. Nah, setelah sedikit lurus, ini kan masih ada bagian yang masih melengkung ya, bagian atas. Nah, ini cukup kita potong saja ya, menggunakan crimping. Kalau tangan kalian kuat, cukup potong gini aja. Tapi kalau misalkan tidak kuat, pakai cara lain. Jadi ditahan ya, menggunakan meja.
Nah, gitu. Pastikan ininya masih udah lurus ya. Ini masih bengkok ini Pak. Luruskan lagi. Nah, setelah itu kita masukkan apa ini? Konektor. Oke. Tata cara untuk menghubungkan konektor dengan kabel, hati-hati ya. Pastikan posisi konektor penguncinya ini berada di posisi bawah. Ya. Sedangkan yang putih oranye di paling kiri. Nah, ini bawah kan ya. Masukkan perlahan yang lepas. Setelah masuk, usahakan kabel yang berwarna itu mentok dengan konektornya. Lalu kita gunakan clipping untuk mengunci konektor. Tinggal masukkan saja seperti ini. Masih dengan cara digoyang-goyang. Ya, asal jangan orangnya juga. Oke. Goyang-goyang, pastikan dengan sekuat tenaga. Nah, ini dari telunjuk kita menekan clippingnya seperti ini. Lalu tangan kanan mengunci, tangan kiri. Kalau konektor yang bagus biasanya ada suaranya, ada apa namanya satisfying, ada suara ya. Tapi ini konektor untuk praktek tidak masalah. Tapi tetap masih berfungsi ya, selayaknya konektor lainnya. Nah, ini salah satu contohnya. Pastikan ujung kabel ini terlihat ada kelap-kelipnya. Ya, itu menandakan bahwa kabel yang sudah kalian buat dilakukan dengan secara benar. Nah, itu contohnya. Nah, itu tinggal yang sebelahnya dilengkapi. Bapak hanya mendemonstrasikan saja. Oke, baik. Kelompok yang pertama silakan untuk mengambil alat dan bahannya. Ini Bapak akan bagikan 3 konektor ya. Oh, udah ya. Oke. Clippingnya itu aja. Boleh buat patokan. Ya. Kurang lebih segini lah ya. Kelompok 2 nanti sampah hasil dari kabel itu dibersihkan ya. Ya Pak. Ini kita 30 menit ya untuk praktiknya. Selanjutnya kelompok berapa? 3 ya? Kalau misalkan salah satu kelompok tidak kebagian trippingnya, nanti bergantian aja ya. Iya, Pak. Ya Pak. Siap.
Pak, silakan lanjut. Ya, ya. Di foto ya. Sini. Persiapan, proses, dan hasil ya. Selanjutnya. Tenang ya, waktu masih sangat lama ya. 30 menit. Selanjutnya. Selanjutnya. Yang sudah lihat kembali ke tempat duduknya masing-masing ya. Oh iya. Australia gimana? Yang bagian dokumentasi siapa? Oh iya. Nah, di orangnya sebelah kiri. Kalau misalkan kalian belum yakin urutan warnanya bisa tanya ke bapak ya.
Pastikan putih oranye-oranye itu di sebelah kiri ya. Baru 11 menit ya. Silakan. Gimana nih? Sorry. Siap. Berikan urutannya.
konektor, awas kebalik ya. Kalau misalkan belum yakin bisa tanyakan ke Bapak ya. Oh iya. Bapak mau tanya, kabel strength itu untuk apa? Untuk perangkat yang berbeda. Untuk menghubungkan perangkat yang berbeda. Contohnya seperti apa? Komputer Komputer dengan switch. Selain itu, switch dengan router. Oke, sip ya. Lanjutkan. Kalau misalkan sudah selesai, boleh ke depan sini ya. Baru 16 menit. Iya.
menit lagi.
hijau biru, biru. Menit lagi. Ini kayak ini ya, Master Chef. Gimana nih dia? Paling 3 menit lagi. Nanti yang sudahnya diupload lagi ya. Bener itu Dari foto. Dulu tadi foto. Terima kasih Bapak menyaksikan. Wih, iya. Mak, Kliniknya dikembalikan. Iya.
kembali lagi ke tempat duduknya. Nah, pokoknya ini ya, di upload di sini ada upload tugas persiapan proses. Kayak di uploadnya nanti dulu ya. Oh. Oke baik, kita sudah melaksanakan praktikum instalasi jaringan komputer ya, yang dimana praktikumnya itu adalah kita membuat kabel UTP jenis Sprite ya. Tadi pada awal kalian melakukan persiapan ya, menentukan alat dan bahannya apa saja yang dibutuhkan untuk membuat kabel Sprite. Lalu kemudian kalian melakukan susunan ya, susunan warna atau urutan warna dari kabel tersebut ya. Susunannya apa saja? Yang pertama di oranye, terus oke, setelah kabel disusun dengan rapi, kemudian dimasukkan ke konektor ya. Lalu konektornya dikunci oleh rimping tuh. Dan setelah selesai, kemudian diuji oleh kabel tester ya. Oke, di antara kalian kebanyakan sudah berhasil dan lampunya sudah nyala semua. Dan jangan lupa untuk dokumentasinya dikumpulkan pada upload tugas ya. Upload tugas di sini beri nama kelompoknya, kelompok berapa, kelasnya kelas apa, kemudian upload tugasnya di sini ya. Oke, selanjutnya ada sedikit post test lagi dari OPM terakhir ya untuk materi ini. Silakan buka HP-nya. Ini PIN-nya ya 9967596. Bapak duduk aja ya, biar kalian kelihatan semua. Mereka sudah masuk dan Yuli juga sudah. Oh, iya. Matanya ada.
soal yang tadi? Apa nih? Hawa. Ayo. Ya, soalnya masih sama ya. Oke, sip. Selanjutnya. Ini muter nih. Gambarnya. Ada. Ya. Delapan, tujuh. Oke, sip. Selanjutnya Aulia masih namanya. Soal yang ketiga. Kita lihat. Yang keempat. Ya, tenang, masih lama durasinya ya. Sembilan detik lagi. Oke. Kita lihat soal yang terakhir. Nah, ini soal yang terakhir. Perhatikan ya pernyataan berikut nih. Ya, sabar ya. Wah, ini benar semua ya. Oke, kita lihat siapa yang masuk di podium. Oke, untuk juara ketiga di Nisa. Oke. Yang kedua Nova. Yang pertama adalah Nova saya terima Aulia. Selanjutnya kita lanjut ke refleksi lagi ya. Silakan buka menu refleksi. Istilah refleksi pembelajaran ini menurut kalian ya, menurut perasaan yang dialami pada pertemuan kali ini, apakah senang ataukah bagaimana, biasa aja ataukah sedih gitu karena tidak mengerti misalnya. Bagaimana? Sudah? Oke, sip. Oke, baik semuanya. Terima kasih sudah menyimak materi instalasi jaringan komputer
komputer ya. Mudah-mudahan pada materi ini akan memberikan manfaat bagi kalian semua ya. Pertama, kita sudah melakukan praktikum instalasi jaringan komputer, artinya kita membuat kabel strike dan itu akan digunakan untuk nanti ketika kalian saat PKL ya. Saat PKL itu pada saat kelas 12. Nah, dari kesimpulan materi ini Bapak ingin meminta salah satu di antara kalian, silakan. Baik, Pak. Oke. Ya, sampai di sini dapat banyak ilmu dari Bapak. Salah satunya tadi membuat kabel ya, lalu mempelajari apa itu ilmu-ilmu jaringan instalasi dari komputer dan sebagainya. Dan semoga ilmu itu bisa kita manfaatkan dengan baik. Amin. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya, itulah ya yang sudah kita lakukan, yang sudah kita dapatkan. Mudah-mudahan menjadi manfaat buat kita semua ya. Baik, untuk materi berikutnya mungkin kita akan melanjutkan instalasi jaringan lokal. Nah, nanti untuk levelnya akan lebih meningkat lagi daripada yang kita lakukan sekarang. Jadi kita akan membuat jaringan LAN seperti apa. Itu di pertemuan berikutnya. Oke, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Ya. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, baik kita berdoa dimulai.